hadirin dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya acara yang kita nantikan bersama, acara yang keenam dan merupakan acara inti. Marilah kita simak bersama Mauhidatul Hasanah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami Hikmatul Fadilah kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Haikal Fikri MZ, sekaligus penutup atau doa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita Bapak anggota Dewan, Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia tablik akbar serta DKM masjid, para sahabat Banser, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah buat keluarga besar kita, para muwakif yang sudah mewakafkan sebagian dari hartanya. Mudah-mudahan amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkal niyah sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita mengadakan peringatan Maulid kelahiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temanya sudah jelas. Dalam diri Nabi terdapat uswah, contoh, teladan dan panutan buat kita umatnya. Cintanya Nabi kepada umat dan rakyat enggak perlu kita lagukan lagi. Cintanya Nabi kepada kita umat enggak perlu kita sanksikan lagi. Sebuah riwayat menceritakan Nabi itu hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sayyidul mursalin, khotamun nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, rumahnya kecil, hidupnya sederhana, tidurnya geletak, beralaskan daun korma, berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi yang sederhana, Allah pernah menawarkan baginda Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, apa saja yang kamu minta, aku penuhi, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong. Apa saja yang kamu minta,
akan aku penuhi asal bisa membuat hati kamu senang. Tawaran dari Allah untuk menyenangkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Dapat tawaran begini dari Allah. Apa jawab baginda Nabi? Harta, pangkat, kekuasaan, jabatan itu tidak akan mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Harta, jabatan, pangkat, dan kekuasaan tidak akan mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Nah, kita lihat. Bu, Nabi ditawarkan harta nggak mau. Oi. Kalau memang kamu mau harta Muhammad, aku jadikan kamu manusia paling kaya di muka bumi. Tunjangan rumah nggak perlu 50 juta, 500 juta. Tunjangan rumah. Izan ya Rob, kata baginda Nabi, kalau memang demikian ya Allah, harta, kekuasaan, jabatan nggak akan menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang masih ketinggalan di neraka. Kata Allah, umatmu nggak usah khawatir Muhammad. Ini haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga aku haramkan dibukakan pintunya sebelum umat kamu Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Inilah enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun kita lahir paling belakang, tapi karena jadi umat Nabi Muhammad, di akhirat Allah berikan keutamaan buat kita semua. Alhamdulillah. Yang hadir sore ini nih, ada nggak 100 orang? Lebih? 200 orang? Lebih? 2000 orang. Campur yang goib di sawah-sawah tuh. Sore ini yang hadir ratusan orang nih, yakinlah di akhirat semua akan dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminkan. Ditawarkan harta, ditawarkan jabatan tinggi, ditawarkan kekuasaan tidak terbatas, Nabi enggak silau. Apa ternyata yang Nabi pikirkan? Yang Nabi pikirkan adalah keselamatan dan kebahagiaan kita umatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka pantas kita orang-orang beriman menjadikan baginda Nabi pemimpin kita dari dunia sampai akhirat. Kenapa? Cintanya kepada umat dan rakyat nggak perlu diragukan lagi. Jelas? Jelas? Maaf. Pemimpin-pemimpin kita di dunia ini kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu saja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat, mau pilkada baru dekat-dekat rakyat. Pidato, saudara-saudara pilih saya, kalau saya terpilih nanti saya akan sejahterakan rakyat. Begitu terpilih malah nambah kesengsaraan rakyat.
Hei. Kata orang, kita ini rakyat sekarang ibarat udah jatuh ketiban tangga ketabrak motor. Apa bahasa Kerawangnya itu? Hah? Blangsak. Blangsak tuh apa blangsak tuh? Ya mengkonon lah. Lihat saja, lapangan kerja susah, pengangguran terus bertambah, betul apa tidak? Cari duit nggak mudah, ditambah lagi naiknya harga-harga kebutuhan hidup. Bu, saya tanya, ibu dikasih uang sama suami 10.000 suruh belanja, dapat apa? Semua harga-harga naik, betul apa tidak? Dulu Kerawang nih khususnya jadi lumbung padi. Tahun 80-an Indonesia pernah jadi swasembada pangan. Penyumbang terbesar Kerawang, lumbung padi. Sekarang padinya udah kegeser, lumbung beton sama lumbung minyak. Akibatnya harga beras merangkak naik. Betul apa enggak? Daging naik. Telur naik. Bawang naik. Minyak goreng naik. Susu ngampleh. Itu sebabnya kita umat Islam nggak perlu meragukan lagi betapa Nabi ingin kita selamat dan bahagia dari dunia sampai akhirat. Bersyukur kita kepada Allah ditakdirkan lahir jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya pengen ngomong fakta, kenyataan, realita. Semua yang datang ratusan orang di masjid sekarang ini, saya yakin kalau ditanya pasti jawabannya cinta. Betul apa tidak? Saya yakin kalau ditanya pasti ngakunya umat Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat, maaf, rupa-rupanya masih banyak di antara kita umat Islam yang baru cuma sekedar pinter ngaku cinta sama Nabi. Kita nih umat Islam masih banyak yang baru pinter ngaku sebagai umat Nabi. Apa enggak boleh Ustadz? Boleh. Yang namanya ngaku mudah, murah, enggak perlu biaya. Siapapun bisa untuk ngaku. Betul? Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat Kanjeng Nabi, itu yang jadi masalah utama. Kalau hidup di Kerawang ngaku cinta, ngaku umat, boleh-boleh saja. Persoalannya di akhirat diaku apa enggak? Sama juga begini nih, saya tanya ibu-ibu nih, Bu, ibu kenal sama Presiden Prabowo Subianto? Ngaku. Prabowo kenal sama ibu? Kasihan deh lu. Apa bedanya sama kita? Kita nih baru pinter ngaku cinta. Kita nih baru pinter ngaku umat. Persoalan besar di akhirat nanti kita diaku apa enggak sebagai umat Nabi, itu yang jadi masalah utama. Nah, saya pengen mengajak tiap tahun orang Cilamaya Kulon, nih Kulon ya,
Tiap tahun orang Cilamaya Kulon bikin maulid. Tiap tahun kita hadir memperingati maulid. Maka mulai sore ini maulid jangan cuma seremonialnya saja. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, maka kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang ingin saya sampaikan? Mudah-mudahan kalau ini kita jalankan syariat agama, insya Allah di akhirat kita akan diaku sebagai umat dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Satu saja, kalau kita pengen diaku sebagai umat Nabi, dirikan sholat yang berkualitas. Selama ini banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat itu bukan cuma sekedar melaksanakan kewajiban, tapi sholat jadi jembatan agar kita mampu melakukan perbaikan. Orang yang sholatnya berhasil, kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat, dia akan menjadi manusia yang sedikit lebih bermanfaat. Nah, kita lihat, karena kita sholatnya cuma gugurin kewajiban, akibatnya maksiat nggak bisa kita tinggalkan. Sholatnya rajin, ngomongin orang jalan terus. Oi, ada di sini kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Saya katakan sekali lagi, sholat bukan cuma mengerjakan kewajiban, tapi jadi media, jadi jembatan agar kita mampu melakukan perbaikan dari dalam. Ini penting nih. Puncak tertinggi dari ibadah sholat. Inna sholata tanha anil fahsa. Sholat itu mencegah agar kita tidak berlaku keji dan munkar. Tapi sholat yang kita kerjakan hanya menggugurkan kewajiban. Buktinya banyak di antara kita yang sholatnya rajin, tetap saja berbuat perilaku keji. Sholatnya rajin, tapi nyolongin padi tetangga jalan terus. Bukan di Cilamaya Kulon, di desa sebelah sana. Di desa sebelah sana orangnya sholatnya rajin-rajin, tapi tangannya nggak bisa dikendalikan, mengambil yang bukan hak miliknya. Tuh di desa sebelah sana. Saya tanya, orangnya pindahan dari desa sini katanya nih. Pada baik. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu puncak tertinggi dari ibadah sholat mencegah agar tidak berbuat keji dan munkar. Ustadz, ada orang sholatnya rajin Ustadz, tapi ketangkep tuh korupsi. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati. Ini bagaimana Ustadz? Saudara, bukan sholatnya yang salah. Kalau ada orang yang sholat tapi masih rajin bermaksiat, bukan sholatnya yang salah. Ini bukti sholat hanya dikerjakan cuma menggugurkan kewajiban. Orang yang sholatnya baik dan benar, rukun syaratnya sempurna, dilakukan dengan khusyuk, maka dia akan merasa dekat kepada Allah. Kalau sudah merasa dekat kepada Allah, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan merasa bersama dengan Allah. Sholat kalau cuman gugurin kewajiban, akibatnya nggak ngerasa dirinya bersama dengan Allah. Di masjid Allah ada, di pasar Allah nggak ada. Akibatnya timbangan tetap saja curang. Betul apa tidak? Sholatnya cuma menggugurkan kewajiban, nggak mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Di masjid Allah ada, di kantor Allah nggak ada.
Akibatnya korupsi merajalela. Ini yang terjadi. Sholatnya mah iya, tapi nggak sanggup merasakan kehadiran Allah. Orang yang sholatnya berhasil, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan merasa kehadiran Allah dalam hidupnya. Ini sholatnya rajin, tapi ngambilin duit rakyat hobi. Tunjangan rumah naik 50 juta, joget-joget. Kita bersyukur kemarin itu hampir 3 hari negara kita sedang tidak baik-baik saja. Sekarang alhamdulillah aparat keamanan sudah membalikkan keadaan. Indonesia secara umum sudah kondusif kembali. Orang-orang Cilamaya Kulon jangan ikut-ikutan demo anarkis. Ibu bapak, saudara-saudara, tolong dijaga anak-anaknya. Negara enggak melarang masyarakat, rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, berdemo boleh, tapi ada batasan-batasannya. Demo itu sepanjang siang sampai jam 6 sore. Aparat keamanan sudah memberikan waktunya, harus ditaati. Ini peraturan negara, kalau nggak ada peraturannya kacau, akan terjadi hukum rimba. Betul apa tidak? Maka waspada, monitor, jagain anak-anak kita. Kalau berseliweran pesan informasi lewat WA, ajak ngumpul untuk demo tengah malam, jam 8 malam ke atas, mendingan anak-anak dilarang. Jelas? Jelas? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, saya kembali. Salat itu tujuan tertingginya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa perbuatan keji itu? Rupa-rupanya perbuatan keji itu adalah perilakunya para binatang hewan buas. Saudara, pantas kata Imam Ghazali, dalam diri kita manusia ini ada satu sifat yang disebut sifat bahimiyah. Apa sifat bahimiyah? Perbuatan binatang. Perilaku keji adalah perbuatan binatang, ada dalam diri kita. Dengan sholat mencegah perbuatan itu jangan sampai keluar dari dalam diri kita. Orang yang sholatnya berhasil, dia akan menjauhi perbuatan keji, karena perbuatan itu adalah perbuatan binatang. Kita lihat nih, Bu, manusia makhluk yang paling hebat. Kenapa? Dalam perbuatan keji manusia mengalahkan makhluk-makhluk yang lainnya. Ayo lihat. Sekeji-kejinya harimau, belum pernah ada harimau membunuh anaknya sendiri. Betul apa tidak? Tapi kita manusia ternyata bahimia, sifat binatang kita lebih keji dari binatang buas. Berapa banyak ibu yang membuang bayinya di pinggiran sawah? Berapa banyak bapak yang membunuh anaknya sendiri? Atau sebaliknya, berapa banyak anak yang membantai ibu dan bapaknya? Perbuatan kita lebih buas daripada perbuatan binatang. Sebuas-buasnya harimau, dia nggak pernah membunuh darah dagingnya sendiri. Tapi kita manusia sanggup melakukan yang tidak bisa dikerjakan oleh binatang. Betul apa tidak? Saya tanya nih, saudara kenal ayam jago? Ayam jago apa bahasa Kerawangnya? Apa? Pada baik. Kita lihat nih, ayam jago dari dulu selalu yang diperkosa pasti ayam biang. Betul apa tidak?
Belum pernah ada ayam jago saya dengar memperkosa ayam itik. Yang selalu diperkosa oleh ayam jago pasti ayam biang. Betul apa tidak? Memperkosa itu perbuatan keji. Nyolong itu perbuatan keji. Membunuh itu perbuatan keji. Korupsi itu perbuatan keji. Ayam jago sekeji-keji perbuatannya, yang diperkosa dari dulu sampai sekarang selalu ayam biang. Tapi lihat kita manusia ternyata lebih buas daripada ayam jago. Berapa banyak aki-aki menodai anak di bawah umur. Betul apa tidak? Ternyata kita bisa lebih buas daripada binatang buas. Dengan mendirikan sholat yang baik dan benar, tercegahlah kita untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Maka tiap tahun kita bikin maulid, jangan cuma terjebak hanya sekedar seremonialnya saja. Kita semua berusaha agar di akhirat diaku sebagai umat baginda Nabi dengan mendirikan sholat yang berkualitas. Nah, bahasa gampangnya begini, orang yang sholatnya berhasil itu kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sholat zohor, orang yang sholat zohornya berhasil kelihatan tuh dalam kehidupan bermasyarakat. Dia gemar dan senang untuk berbuat kebaikan. Diajakin kerjasama untuk ngebersihin lingkungan sama kades, ikut. Diajakin untuk membersihkan got yang ada di lingkungan RT oleh kadus, ikut. Itu sholatnya berhasil. Kenapa? Seneng untuk berbuat kebaikan. Itu sholat kayak begitu tuh berhasil. Ini maaf, sholat berjamaahnya mah giat, sholatnya mah tekun. Tapi kalau diajak kerja bakti sama kades, berbagai macam alasan dicari-cari. Orang sini sih enggak kayak begitu. Orang sini sih enggak beda. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, yang mengajarkan kita tentang sholat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang mengajarkan tentang sholat berhasil kepada diri kita juga adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi. Kita semua sepakat Nabi itu sholatnya paling khusyuk. Betul apa tidak? Nabi itu sholatnya paling sempurna. Betul apa tidak? Nabi sholatnya kalau sendirian paling lama. Nah, paling lama tuh kalau sendirian. Kalau sendirian silakan sholat yang lama. Tapi kalau jadi imam, Nabi ngajarin jangan lama-lama kalau jadi imam. Kata Nabi, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama dengan dirimu. Kalau jadi imam, reken-reken kemampuan makmum, kekuatannya nggak sama dengan diri kita. Ada makmum sudah tua renta, kalau sholat berjamaah berdirinya terlalu lama, dengkulnya gemeteran. Ada enggak? Banyak. Ada makmum ikut sholat berjamaah, selesai sholat sudah janjian mau nerima komisi duit penjualan sawah. Ada apa enggak? Ada. Anak muda
mau ketemu pacar di jembatan selesai sholat berjamaah. Karena imamnya terlalu lama, turun hujan lebat, pacarnya hanyut di bawah banjir. Kalau kamu memimpin sholat, ringankan sholatmu. Kenapa? Kemampuan makmum nggak sama kekuatannya dengan dirimu. Tapi kalau sholat sendirian, silakan berlama-lamalah engkau bercengkrama dengan Allah. Kita lihat, Nabi sholatnya paling lama. Nabi sholatnya paling sempurna, Nabi sholatnya paling khusyuk. Selesai Nabi melaksanakan ibadah sholat, kembali ke tengah masyarakat, Nabi jadi manusia yang bermanfaat. Saya ingin menyampaikan satu riwayat, Bapak Ibu saudara-saudara, di pojok kota Madinah. Ini orang yang sholatnya berhasil, dia gemar melakukan hal-hal yang bermanfaat. Di pojok kota Madinah ada Yahudi tua buta. Nabi datang ke situ berbuat kebaikan. Ya Allah, sholat itu kalau dilakukan baik dan benar, senang berbuat kebaikan kepada siapapun juga. Enggak pernah pilih kasih, enggak pernah pandang bulu. Nabi datang ke orang Yahudi tersebut. Perbuatan baik apa yang Nabi lakukan? Nabi nyuapin Yahudi tersebut dengan makanan. Ini Yahudi karena dia buta, hanya mengandalkan pendengaran, lagi enak-enaknya disuapin sama Nabi, dengar di depan ada orang lewat, berdiri pidato. Kang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi berbuat baik? Enggak. Marah baginda Nabi? Enggak. Walaupun ini bukan orang Mekah, walaupun ini orang bukan satu keyakinan dan satu agama, Nabi berbuat baik sama Yahudi tersebut. Dicaci, Nabi enggak marah. Terus Nabi suapin. Besok Nabi datang lagi, nyuapin Yahudi tersebut. Lagi enak-enaknya disuapin, Yahudi ini dengar di depan ada orang lewat, pidato lagi. Kang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin Yahudi tersebut, enggak terpengaruh dengan provokasi Yahudi itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu sholatnya berhasil tuh. Saya tanya, kira-kira orang Cilamaya Kulon masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Suapin aja, tapi makanannya campurin racun dikit. Nah, saya katakan indikasinya orang yang sholatnya berhasil, dia akan semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bu, salah satu gudang kebaikan itu ada dalam rumah tangga kita masing-masing. Contoh, istri yang sholatnya berhasil, dalam kehidupan sehari-hari dia akan lebih bisa menghargai dan menghormati suaminya. Istri yang sholatnya berhasil, kalau dia mau kemana-mana pasti minta izin suaminya. Saya tanya nih, ibu tadi ngaji kesini nih izin gak sama suaminya? Cium tangan suaminya? Boro-boro cium tangan, yang ada juga kadang-kadang campur merentah. Mas, saya mau arisan, itu jemuran kalau hujan angkatin ya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya garis bawahi sekali lagi, orang yang sholatnya berhasil, dia akan gemar dan semangat untuk menebarkan nilai-nilai manfaat. Kenapa? Kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim
landasannya mencari keridhaan Allah, dicatat sebagai sebuah ibadah, dan itulah yang akan jadi bekal perjalanan dia ke akhirat nanti. Maaf, ini yang ratusan orang sore ini hadir ini semuanya calon-calon jenazah. Betul apa tidak? Ada orang Cilamaya Kulon yang hidup terus-terusan. Nih pasti semua bakalan mati. Betul? Anggota dewan bakal mati apa tidak? Mati. Ketua DKM bakal mati apa tidak? Mati. Kades bakal mati apa tidak? Mati. RT bakal mati apa tidak? Mati. Hansip bakal mati apa tidak? Duluan. Saya yang lagi diri di sini bakal mati apa tidak? Sentimen tuh. Saudara, kita semua akan sampai batas akhir kehidupan kita di alam dunia. Orang yang sholatnya berhasil, dia akan mampu melihat masa depannya untuk memperbanyak bekal yang akan kita bawa. Kata Nabi kan gitu, nanti saat malaikat maut datang menjemput, dicabut ruh kita, terpisahlah jasad dengan ruh, tergeletak, terbujur kaku jasad kita. Hari itu pasti akan datang menimpa setiap kita semua. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mengalami apa yang disebut kematian. Ketika ruh terpisah dengan jasad, saat itulah kita sadar bahwa jasad kita selama ini dimuliakan orang, dihormati orang, ditemenin orang, karena di dalam jasad kita ada ruhnya. Betul apa tidak? Saudara mau duduk dempet-dempetan dengan yang di sebelah saudara, itu karena yang di sebelah saudara masih ada ruhnya. Bayangkan kalau yang duduk di sebelah saudara udah nggak ada ruhnya. Serem. Betul apa tidak? Tapi hari itu pasti akan terjadi. Dicabut ruh kita, terbujur kakulah jasad ini. Mulai datang orang, datang keluarga besar, diurusin jasad kita. Karena itu kewajiban yang hidup. Betul apa tidak? Hari itu walaupun kita sudah besar, kita nggak boleh mandi sendiri. Dimandikan orang. Dibungkus dengan kafan, dibawa ke masjid Hikmatul Fadilah, disolatkan jasad kita ini. Selesai disolatkan, dimasukkan ke dalam kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Bahasa Jermannya katil. Siapa yang naik kendaraan itu pasti modar. Betul? Selesai disolatkan di masjid, diangkat keranda yang berisi jasad kita. Bismillah wa ala millati Rasulillah, la ilaha illallah. Kemana Kang? Pulang kampung. Dimulailah perjalanan panjang kita. Kata Nabi, hari itu yang nganterin kamu ke kuburan cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal perbuatan kita. Hari itu tuh yang nganterin kita 3. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, boleh jadi rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, puluhan hektar sawah. Kecuali harta yang kita belanjakan di jalan Allah, semuanya akan kita tinggalkan. Dan itu jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul apa tidak? Keluarga yang katanya sayang sama kita, hari itu enggak seorang pun mau nemenin kita masuk ke dalam kubur. Pak,
urusan mati belaga budek bapak-bapak. Nanti umpama bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau masuk nemenin ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri sama kita, cuma di bibir saja tak sesuai seperti kenyataannya. Diturunkan jasad kita ke dalam kubur, ditutup dengan papan, diuruk sama tanah. Istri cuma berdiri di tepian kubur kita, berlinang air mata sambil berkata, "Kang, sampai sini aja saya ngantar. Mudah-mudahan sampean betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi, Kang." Nggak bakalan dia mau nemenin kita ke dalam kubur. Betul apa tidak? Bu, gentenan. Kalau ibu-ibu mati duluan, mati duluan, jangan mengharap suami mau nemeni masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka. Kami ini para suami kalau ditinggal mati istri tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis kalau ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka. Kami suami ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Sadarlah kita saat itu yang nemani kita masuk ke dalam kubur, jadi bekal perjalanan kita tidak lain dan tidak bukan perbuatan yang kita lakukan di alam dunia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga akan menimpa dirimu sendiri. Orang yang sholatnya berhasil, dia akan sadar betul menjadi manusia yang cerdas dengan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dengan nilai-nilai kebaikan. Kalau ini yang kita kerjakan, insya Allah di akhirat nanti kita akan diaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat beliau. Ya, sekali lagi saya mengajak mulai sore ini dan seterusnya, dirikan sholat yang berkualitas. Jangan cuma sekedar gugurin kewajiban. Sholat berkualitas. Indikasinya hidup bermasyarakat, tebarkan nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Dia paham perbuatan baik itulah yang akan jadi bekal menuju negeri akhirat yang abadi. Perjalanan kita masih panjang. Dunia hanya perjalanan yang singkat. Alam ruh, alam rahim, dua alam sudah kita lalui. Sekarang kita di alam dunia, alam pertengahan. Kita akan memasuki alam barzah, alam kubur. Sampai terjadinya kiamat, maka semua kita masuk ke alam berikutnya, alam mahsyar. Semua kita akan diadili, semua kita akan menerima balasan. Tapi sudah dimulai ketika kita masuk ke alam kubur. Karena itu perbuatan baik yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Perbuatan jahat yang kita lakukan maka kejahatan itu juga akan menimpa diri kita sendiri. Bu, ibu berbuat baik sama orang lain. Boleh jadi orang itu menerima kebaikan yang ibu lakukan. Tapi hakikatnya ibu sedang berbuat baik bagi diri ibu sendiri. Itu jadi bekal perjalanan. Ibu berbuat jahat sama orang lain. Kelihatannya orang itu menerima kejahatan yang ibu lakukan. Tapi hakikatnya ibu sedang berbuat jahat untuk diri ibu sendiri. Dan itu jadi bekal perjalanan panjang kita ke akhirat. Saudara, ada kalimat bijak. Perjalanan bagaimanapun panjangnya akan terasa menyenangkan apabila bekal kita cukup.
Saya tanya, ibu mau ke Bandung perlu bekal apa tidak? Ibu mau ke Jogja perlu bekal apa tidak? Jauhan mana antara Bandung dengan Jogja? Tentu makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita persiapkan. Betul apa tidak? Perjalanan bagaimanapun jauh dan panjang akan terasa menyenangkan kalau kita membawa bekal yang cukup. Maka sholat menginspirasi, menyadarkan kepada kita ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Perjalanan masih panjang. Orang yang sholatnya berhasil, maka dia akan semangat dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama sekali lagi penutup kita baca suratul Fatihah. Buat kita semua yang hadir sore ini, mudah-mudahan kita yang hadir sore ini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Diberikan kita rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin. Dikaruniakan kita keturunan soleh dan soleha, diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, dan di akhirat nanti kita diaku sebagai umat dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitilkal niyah sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma ma la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a, wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nakhafu minka, wa nakhafu mimman nakhafu minka, wa nakhafu mimma la yakhafu minka. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin minal aminin minal aminin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Mauhidatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Haikal Fikri MZ. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih tak terhingga. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin dan segenap tamu undangan yang berbahagia, dengan usainya acara ini, untuk lebih menyempurnakan acara, marilah kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.